with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil mali wal islam wa ja'ala hayya min bil su'ad li bad'al ad-dawam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sahibul asy wa sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wujudil huda wa syifa. Wallahu ta'ala fi liqabihi hadirin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال الله تعالى قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toraja yang saya hormati beserta jajarannya semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, tidak lupa Kepala atau Ketakmir Masjid At-Tarbiyah yang saya hormati, saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali nikmat pada detik hari ini sehingga kita semuanya bisa dikumpulkan dalam masjid yang luar biasa, di majelis yang luar biasa, yaitu majelis untuk memperdalam ilmu kita semuanya tanpa ada suatu halangan apapun. Semoga kumpul kita tercatat sebagai bukti atas syukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa Allah memberikan umur detik ini, kita mungkin tidak bisa duduk di masjid ini. Tanpa umur, kaki kita yang biasanya bisa jalan tidak bisa untuk jalan. Maka umur kita moga-moga menjadi tempat, menjadi waktu, menjadi kesempatan untuk bertambah kebaikannya, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian salam kita haturkan kepada sahabat Rasulullah kiamah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harapkan barokah insyaallah di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, pangapunten saderengipun mohon maaf bila mana mbok mangke kalau matur ngelantur ngawur boten teratur. Saestu nyuwun waktu samudra pangapunten amargi ini kan ketinggalan sinom nggih. Dadi mbok kanenan kan ora tayang basa nggih. Terus nang arepe kesepuan malah niki. Dadi mbok kula mandhen grogi niki nggih. Ya ngapunten sangat niki mbok mangke matur boten pas sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia khususnya atau dari Takmir Tarbiyah. Yang saya Bapak Ibu mungkin perlu kenalan dulu ya. Apa sudah pernah lihat saya di YouTube? Oh, berarti saya kurang terkenal berarti ya. Anda bisa ketik saja Ahmad Prayitno, itu nanti muncul di YouTube. Iya. Kalau tadi blog saya kangprayit.com itu nanti tulisan-tulisan saya muncul di sana, termasuk materi-materi keagamaan dan
beberapa ulasan baik ilmu fikih ataupun tanya jawab yang saya tulis di blog saya itu kangprai.com. Nama saya itu Prayitno ya. Pray itu berdoa, itu benda, no itu tidak, ini benda yang tidak berdoa. Kebetulan setelah menikah saya mau diganti oleh mertua saya, tapi saya tidak mau, saya ada ijazahnya, mau nanti bermasalah. Dan mampu Ustadz jadi Sogi Ahmad tuh ya, ya mantan lumayan mirip ya. Alhamdulillah mantan laris nih kini. Yang kedua saya dari SD 1 Magerantong Kalikodang, kebetulan ngampu di pendidikan agama Islam, dan saya pastikan bahwa apa yang saya sampaikan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Imam Malik sudah mengingatkan kepada kita semua, hadzal ilmu dinun wassalatu dinun falyandur amman yahudu. Ilmu ini adalah urusan agama, sholat juga urusan agama. Maka lihatlah dari mana orang yang mengajarkan ilmu itu, dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut. Alias setiap yang apa kita sampaikan, apa yang kita ucapkan kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita semua, dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga apa yang saya sampaikan insya Allah bukan karena saya sombong tuh, tapi memastikan bahwa kita belajar itu memang harus gurunya itu jelas dari mana dia mendapatkan ilmunya. Saya tidak hanya mengaji atau belajar di dunia formal saja, termasuk di non formal kurang lebih ya 11 tahun ya. Insya Allah yang hal ini kemudian saya mengkaji dan belajar disiplin ilmu baik di bidang agama, yaitu baik fikih, ada akidah, ada tasawuf, ada ilmu alat. Ini supaya memastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang kedua. Yang ketiga ya sedikit cerita sebelum saya menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Kebetulan juga selain pagi di sekolah, siangnya sampai malam itu bareng-bareng dengan anak-anak di pesantren ya. Nyuwun pangapunten, nyuwun donga restunipun para bapak sedaya ibu, semoga ya istiqomah berkah. Dan hari ini untuk santri tapi masih yang belum mukim, yang mukim itu masih ada di bawah belasan. Kalau yang tidak itu 200 lebih, ya 210-an lah. Yang keempat bahwa kebetulan kita juga ada program santunan yatim piatu rutin setiap 35 hari sekali. Saya cerita supaya minimal jangan ngertos saya gitu. Jadi saya kesini bukan hanya ngaji, tapi misalkan ada yang niatkan, saya sangat terima sekali itu Pak. Orang ceramit ya, tapi memberikan informasi kebaikan maksudnya aku ya. Karena kadang-kadang mau berbuat baik saja bingung harus nanti kan seperti itu. Nah untuk binaan yatim duafa itu kita ada 41 di satu desa kami, desa negara, dan kita rutin setiap malam Selasa Kliwon untuk berbagi dengan mereka. Ya alhamdulillah Pak, mulai saya WB jadi 400 alhamdulillah sudah berjalan lah itu. Ya alhamdulillah Allah berikan jalan nanti siki ya lumayan lah deh. Dari yang dulu setahun sekali Muharram, kemudian sudah 4 tahun ini kita rutin sebulan sekali. Ini sekedar informasi saja. Bila mana ada yang perlu bisa dihubungi di nomor WA saya. Mau transfer insya Allah juga saya siap nomor rekening deh. Ya. Daripada saya datang sini yang ngaji dok kan orang main ya lah.
Ngapunten niki saya mau pating bocah cilik tapi malah sarung nggih, mboten saya setuju ngapunten. Ibu bapak kata sekolah muliakan tadi sampaikan bahwa ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Walaupun saya masih ada agenda Rajaban. Niku ya luar biasa Mbok. Wong Rajabannya pada ambilnya itu tanggal 27 ke sana sih. Jadi Sya'ban tapi masih Rajaban. Ya, alhamdulillah agenda sampai tanggal 21 nanti. Tanggal 28 juga ada acara di Tangkisan. Alhamdulillah mantan laris niku ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah masyhur lah apa ya tadi saya ayat 183 ya tentang perintah berpuasa. Sebelum sampai kita akan beramal, tentunya apa yang perlu kita siapkan karena mau ngendikannya persiapan. Kalau di rutan kelas 2B Purbalingga itu bahasanya punggahan. Karena tahun kemarin saya ngisi di rutan Purbalingga itu punggahan. Ya, jadi punggahan bahasanya apa maksudnya? Punggahan Ramadan ya nih. Orang yang beramal dalam kitab Khusinatul Asrar di sana disebutkan i'lam anna kulla amalin yu'malu bihi yahtaju ila arba'ati asya'ah. Apa? Iyalah. Ketahuilah bahwa setiap amal yang akan dilakukan membutuhkan 4 hal. Sebelum kita beramal, kita perlu ketahui 4 hal itu yang perlu kita siapkan. Yang pertama, yahtaju ila ilmi, membutuhkan ilmu. Arab sholat kudu paham doa-doa sholatnya, syarat sholat, batal sholat, rukunnya sholat, makruhnya sholat. Kemudian mau haji, syarat haji, rukun haji, sunnah haji. Mau umroh juga seperti itu karena kejadian di pesawat orang tidak tahu itu mungkin mereka sugitok tapi orang nanti ilmu nih wis pakai baju ihram ke WC goli pipis janggelang bawa keboran bagaimana suka niat ihram ya sehingga yang saya kecil-kecil jenis sudah pernah ngimami di Masjidil Haram Pak. Alhamdulillah ya kebetulan pada saat itu jamaah udah selesai ya saya ngimami bapak saya sama lirik saya ini tapi kan harus tahu gimana Masjidil Haram ya. Jadi ilmu ini menjadi penting dalam setiap amal ibadah kita ya. Haji yang mau zakat juga harus tahu bagaimana niatnya, yang mau puasa juga harus tahu rukun puasa, syarat puasa, ada batalnya puasa, sunnahnya puasa, batalnya puasa dan sebagainya. Sehingga ini hal yang penting bahwa sebelum kita beramal yahtaju ilal ilmi, butuh ilmu. Wa illa jikalau kita tidak punya ilmu fayurdu amaluhu, akan ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair yang lain mardudatun la tuqbalu, ditolak tidak diterima oleh Allah. Maka kesempatan di minggu ketiga ada Jumat religi manfaatan untuk kita bisa menggali ilmu karena dalam setiap ibadah butuh ilmu. Yang kedua dalam setiap amal kita yahtaju ila niyah, butuh niat. Wa ila jikalau ini tidak tercukupi niatnya kemudian tidak benar, fala ajra alaih, fala yujaru alaih, maka tidak akan diganjar, maka tidak akan diberi balasan oleh Allah. Jikalau sebuah amal baik pun tidak diniati baik, maka tidak akan diganjar, tidak akan dibalas, tidak akan mendapatkan pahala. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, la ajra liman la niyatallah, tidak ada pahala bagi orang yang beramal tetapi tidak ada niat. Nah ini yang penting. Kalau dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, setiap amal kebaikan tergantung niatnya. Tetapi ini perlu diterangkan. Hadis itu masih panjang. Loh, mau ada ngomong di korupsi terus nggak masjid ke gue. Maka Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilidnya 4 jilid, ngajinya 3 tahun setengah.
hadis innamal a'malu binniyat, niat itu berlaku bagi perbuatan wajib. Niat berlaku bagi perbuatan wajib. Contoh sholat, nek ora diniati berarti tidak sah. Puasa, kalau tidak niat berarti tidak sah. Berlaku untuk perbuatan sunnah. Nanti misalnya jenengan, wow ini nanti kan Jumat di sini tadi pagi niat mandi sunnah betul Pak? Apa niat mandi wajib malah ya Jumatan? Apa niat itu Pak? Oh iya, ini double bagus. Iya ternyata, bagaimana kalau orang laki-laki sewu nih malam Jumat ya wis kesunahan terus esok karena ngerti ajeng tindak teng kantor makanya boten saged boten tidak mandi lagi. Maka Imam Ghazali menerangkan niatnya double. Caranya bagaimana? Setelah wajib selesai, airnya diusap untuk memisahkan antara mandi wajib dengan mandi sunnahnya. Kemudian mandi lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki, teles kabeh. Bener lepah balene loro bab. Angger sing ngomong ya berarti kursi cidok. Apa maning sing mboten Jumatan tapi hanya mandi biasa, maka tidak akan mendapatkan pahala kesunahan walaupun tadi pagi sudah mandi. Kenapa? Karena setiap amal harus diniati. Kalau tidak diniat, fala ajra alaih, maka tidak ada pahala baginya. Ibu bapak dasar kalau melihatkan. Yang ketiga ini saya masih menerangkan hadis innamal a'malu binniyat karena saya takutnya salah paham. Kalau niat itu berlaku bagi hal yang wajib, hal yang sunnah, dan hal makruh. Jadi kalau sesuatu yang berhukum dalam fikih makruh diniati baik, itu akan baik. Yang saya niki walaupun mungkin mantan berbeda nih. Yang tadi pada cakap uduk betul Pak? Oh, tapi lagi pada training ya. Sebagian para ulama menghukumi rokok itu tidak haram tapi makruh. Lah kemudian kalau jenengan anak tamu terus dewekang niku kan gak seneng mbok karo tamune. Itu namanya idkhalus surur. Maka hal yang makruh kalau diniati baik akan menjadi baik. Niku. Ya, iya. Itu kalau yang pakai hukum makruh loh ya. Kalau yang haram ya beda lagi. Bagaimana kalau yang menghukumi haram ya tidak akan berlaku? Sebab apa? Ini maka yang saya terangkan bahwa niat itu akan berlaku bagi hal yang wajib, hal yang sunnah, hal yang makruh. Kalau haram tidak berlaku. Contohnya tadi uang korupsi buat sedekah boleh enggak? Tidak boleh, bahaya. Berbahaya. Maka dalam kitab itu disebutkan seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Bisa cuci tidak? Tidak bisa. Ya ini saya menerangkan penjelasan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Karena tidak semua amal kemudian diniatkan bagus lebih bagus, nggak bisa itu. Ini saya mengambil apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Ibu bapak ada selamatkan. Jadi setiap amal itu butuh ilmu, butuh niat. Yang ketiga, yahtaju ila sabri. Orang mau beribadah butuh sabar. Lungi takbir ki aduh imam itu mau bacaan itu wis ngelebet main buri malah. Bagaimana ibu ketenteni kondong melawas samsi. Mungkin selalu malah gerdeng imam menggerutu dalam hatinya. Enggak ketahuan nih. Mulanya nek orang lagi pesen tak karo nami. Cepetan. Malah orang yang pesen cepetan lagi. Ya. Jadi orang beribadah kalau coba di Mekah itu nyusul Pak Haji Robo Hajah atau Pak Umroh Robo Umroh nih kan ya. Umroh kan umroh. Tidak bukan masa larang-larang orang celok di umroh kan melasi ya. Kalau tak sadar di sana di sini tukaran malah wajan. Ya. Jadi ibadah itu butuh sabar. Nah, sabar itu ada tiga, tapi saya tidak akan terangkan biar tidak terlalu melebar ya. Nanti kita akan puasanya tidak kebagian karena durasinya maksimal jadi 45 menit ya. Iya catat kawan. Nomor 3, ibadah butuh sabar.
Kalau tidak ada sabar, ya, niki bahaya. Kalau panjenengan ibadah boten nganggo sabar. Nomor 4 ibadah yahtaju ila ikhlas. Yahtaju ilal ikhlas. Ibadah butuh ikhlas. Nabi menyampaikan al-ikhlas ruhul ibadah. Ikhlas adalah ruhnya ibadah. Kalau sebuah ibadah tidak ada ikhlas, tidak ada ruhnya, alias amal itu mati, alias amalnya tidak ada manfaatnya. Maka apa yang perlu kita siapkan sebelum kita melaksanakan satu ibadah yang luar biasa bernama puasa, kita butuh ilmu, butuh niat, butuh sabar, butuh ikhlas. Sing pada sotako ya butuh ikhlas, ya suka-suka jenis luar biasa nih kenyang tahu petetan rok nggih. Ya nyatane nggak narik karo medan ya kesanglak ya Pak. Iya, mau dia teridesi tapi kan yang orang kepenak, maksudnya orang begasik. Iya begasik ya nyontok belum natok baik ngepetetan lah. Nek foto kan kepenak Mbak, aduh cengkerumat banget kayak kok ya. Warna-warna buat lalu medan ya. Ini sponsor nopo Pak nih? Oh sponsor nih. Perlu dipajang nih nggih. Iya salah sponsor nih. Mau nyponsori saya ya boleh nanti di rumah. Oh iya ya, nanti endorse Pak. Kalau disebut saya endorse ini nanti gitu. Nambah ya. Air minum dalam kemasan amanah, yes langsung. Bila Anda miskin, minum air amanah, tetap miskin bayar. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga tepat sekali bahwa kita sudah masuk bulan Syaban. Sebelum datang bulan Ramadan, kita pahami dulu yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Maka saya masih membahas tentang ilmu ibadah, karena puasa yaitu masuk ibadah atau ilmu fikih. Pertama adalah syarat puasa, syarat wajib puasa. Biar tahu, mungkin biasa ngejauhi makan ya, menjauhi makan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sudah biasa mungkin. Itu apa? Al-imsak min tulung al-fajri ila ghurubi syamsi. Menahan ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kita belum tahu bahwa yang pertama adalah syarat orang berpuasa, syarat wajib orang berpuasa, atau siapa sih yang sudah diwajibkan berpuasa? Yang pertama adalah Islam. Orang Islam diwajibkan berpuasa. Kalau bukan non muslim ya, berarti kalau non muslim, walaupun non ada juga versinya mereka itu juga berpuasa, itu kan versinya mereka. Tapi dalam ilmu Islam, kalau tidak muslim tidak wajib berpuasa. Yang kedua adalah aqlun, Islamun wa aqlun, berakal. Jadi kalau sudah tidak berakal, ditakoni ngalor semaure ngidul ya, wong umeh wis kelalen ya. Udune bali mari ngono malah bali ngene tanggane yang sebenarnya anak wis sepuh banget arane napa niku pikun ya, syekhun kabir ya, orang yang sudah tua sekali dan pikun, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Atau yang mungkin yang sebenarnya akalnya sudah tidak waras, majnun ya. Jadi kalau dia Islam, akalnya sehat, dia wajib berpuasa. Yang ketiga, wataklifun, orang yang wajib berpuasa dia yang sudah mukalaf. Mukalaf, bukan mualaf, mukalaf. Apa sih mukalaf? Mukalaf adalah orang yang sudah balik dan normal akalnya. Orang yang sudah dewasa dan akalnya normal, itu namanya mukallaf. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib
walaupun puasanya sah. Tapi rahasia nih gini, nak putarannya panjenengan aja ngomong boleh wajib kok malah dadi gelem puasa. Tapi kita harus tahu hukumnya. Memang orang yang masih kecil karena dia itu ada akalnya belum, misalkan akalnya sudah bisa membedakan baik dan buruk, tetapi dia belum mukallaf. Apa itu mukallaf? Dewasa dan berakal. Tanda-tanda dewasa apa? Ini versi fikih bukan versi biologi. Kalau dewasa menurut biologi itu kan tubuhnya jakun bagi laki-laki, suaranya membesar, badan membesar, pinggulnya tambah gede, ya. Tubuhnya kumis, itu kalau secara biologi. Tapi kalau dalam fikih, alamatul bulughi salasatun, tanda-tanda dewasa ada 3. Tamam Muhammad sanatan, 1 sempurna 15 tahun. Dzakarin wal unsa. Bagi laki-laki dan perempuan kalau dia sudah 15 tahun berarti sudah dewasa. Ini rahasia, saya sampaikan rahasia. Kenapa? Karena pokoknya putaran panjenengan sing SD ke SMP urung wajib puasa. Ya, karena belum 15 tahun. Yang kedua wal ikhtilam. Yang kedua wal ikhtilam, mimpi basah. Misalkan belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah, berarti dia sudah dewasa. Yang ketiga yang disebut sebagai anak yang sudah dewasa atau baligh adalah wal haid linisa, menstruasi bagi perempuan. Jadi misalkan kalau sudah menstruasi, ya sudah dewasa tapi belum sempurna, karena sempurnanya ada 15 tahun. Jadi kalau anak-anak putri panjenengan yang kemudian masih kecil ya mampu berpuasa, silahkan berpuasa, itu pahalanya kepada bapak dan ibunya. Tapi kalau sudah 15 tahun menjadi tanggung jawabnya pribadi karena sudah dewasa 15 tahun. Makanya saya kalau yang santunan itu ya juga maksimal yang 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun pada daftar ya tetap betul daftar. Nonton ini ben daftar kok Pak, kulo tenang betul disantuni harus itu. Kenapa sih? Kalau kan yatim piatu ya gue. Nggih. Ini tak jawab lah, mereka ora yatim piatu nih, tapi mereka manteng nih. Karena yang disebut di dalam anak itu ya tamamu khamsa asyarata sanatan itu 15 tahun. 15 tahun mimpi basah atau menstruasi bagi perempuan. Kalau perempuan yang sudah menstruasi 15 tahun dan akalnya normal, maka dia sudah wajib berpuasa. Ini bapak dasar kalau mengatakan orang yang wajib berpuasa, 1 Islam, 2 berakal, 3 mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang sudah dewasa dan akalnya normal. Kemudian yang keempat apa? Wal ilmu biqaumil waqti qabilan lisaum. Apa itu? Wal ilmu biqaumil waqti, orang mau berpuasa harus tahu waktu. Karena akan kalau sekarang sih mungkin kecil kemungkinan terjadi, tapi kalau dulu saya kan listrik itu masuk 97. Listrik itu masuk di desa saya itu 97. Dulu itu kalau mau buka puasa kayaknya wis petang nggak ya gitu, atau sahur ya kayaknya sih kena nggak sahur gitu. Nah ini bermasalah sebenarnya, nanti akan ada pembahasan sendiri itu ya. Maka orang berpuasa wal ilmu harus mengetahui bikaunil waktu, adanya waktu qabilan lisoim, ada waktu-waktu yang tidak boleh untuk berpuasa, ada waktu yang tidak boleh untuk berpuasa. Ini 1 adalah Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh untuk berpuasa. Sudah jelas kuat banget lah kalau kita lanjutkan abad ibadah orang puasa baik, tidak boleh, bahkan hukumnya haram. Pada Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua tapi akan mengisinya 3, yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa Bu? 11, 12, 13 Zulhijjah, setelah
Idul Adha. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Tak boleh untuk puasa. Nah jenengan sergap banget lapor puasa, tidak boleh mengagiti baik kesempatan pun puasa kadang-kadang. Iya kok malah kon prayo sergap banget. 5 hari yang tidak boleh untuk berpuasa: Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Kita harus paham itu. Karena apa? Kalau tidak tahu ada waktu-waktu yang tidak boleh untuk berpuasa, maka kita akan terjadi juga kesempatan kesalahan. Ibu bapak tak sekolah melihatkan, maka selain 5 hari itu boleh untuk berpuasa. Saya tidak hanya membahas Ramadan, tapi juga puasa sunnah. Yang jenengan kemudian aku tuh hajat telah masuk ke ujian puasa, ya apa-apa. Nah itu sebuah nilai ta'ala. Boleh kembali ya? Boleh. Wong yang tak boleh 5 hari itu saja kok ya. Karena di dalam hukum fikih kalau tidak ada larangan maka hukumnya boleh. Maka 5 hari itu saja yang perlu kita ingat. Selain 5 hari itu maka 355 hari 1 tahun gitu 300. Iya, berarti 360 hari itu boleh puasa. Maka kalau di dunia pesantren itu ada yang puasa 1 tahun, Mbak. Jenengan mesti biar tahu, betul ya. Kalau saya sudah pernah, Pak. Makanya cilik ini mergane keturunan orang bukan pasal. Mereka keturunan palingnya cilik ya. Puasa kita akan baik jikalau kita tahu ilmunya. Tadi saya sampaikan syarat wajib puasa: pertama Islam, 2 berakal, 3 mukallaf, 4 mengetahui waktu-waktu yang boleh untuk berpuasa. Apa ada yang tidak boleh? Ada. Berapa hari? 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian apa yang perlu kita siapkan agar ibadah Ramadan kita baik secara fikih, secara ibadah, karena puasa termasuk daripada ilmu ibadah. Selain daripada ilmu tentang kewajiban tentang syarat wajibnya, kita perlu paham rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Ada 2. 1 an-niyah, niat. Jadi puasa kudu niat. Bagaimana kalau saya terawih tapi balik terus orang niat? Maka bermasalah, karena tadi amal kalau tidak niat ya fala yujaru alai, tidak diganjar. Apa wali madang kasih sarap? Dalam syarah kitab Sifatus Saja karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, kalau seseorang lupa tidak niat, maka setelah pagi hari tulungul fajri shadiq alias sudah mulai waktu puasa sampai nanti tenggelamnya matahari tidak boleh makan minum aja ngawur. Senajan malam hari terawih tapi lupa tidak niat, maka dari pagi sampai sore tidak boleh makan, dan itu disebut al-imsak, menahan. Umumnya kan biasanya lah orang niat aja pedang gasik, malah maring pasar terus kudungan maning menggoknya maring warung soto. Giliran ditakoni lagi libur ya. Libur itu maksudnya menstruasi, libur ora puasa jane. Jadi ibu-ibu yang nyuwun sewu, senajan mungkin jenengan punya dispensasi ya, minimal 6 hari atau 7 hari, apa nasi 15 dina maksimal, ada loh menstruasi 15 hari. Sehingga ya kalau nong peken ya pokoknya ya senajan aki menstruasi aja mampir maring warung. Di sisi lain kan pasti menilai, lu kayak kudungan kok gane kan ya gue akhirnya ya kan
tidak menjaga Islamnya jadi nih kan yang disorot bukan jenengannya tapi kan syiar Islamnya itu yang saya memiliki andan keras udah bawang kita lagi kurang sama dia mbak oh pas sebenarnya sengaja lagi wajib bagi kita orang yang mau beribadah tahu rukun puasa. Pertama niat. Kalau lupa berarti ada kewajiban menahan sampai tenggelam matahari dan itu nanti wajib dikodok. Nyun sewu ibu wis rampung napa dereng niki utange? Ibu jenenge ibu. Men rampung dereng Bu utange taun wingi. Utusin bulanan lho nggih nyun sewu lho nggih. Sing dereng mumpung kesempatan iki bulan Sa'ban nggih bisa hutang riyin niku puasane sing tahun gemien nggih sampun sebab anak wong wadon tahun gemien ora puasa ya maksudnya hutang 6 hutang 7 tahun kemarin tahun dulu 7 hari tahun kemarin 7 hari terus sekarang udah disarutangi itu masih kena hukum nanti. 1 dituntut tetap esihkon kodok. 2 membayar fidyah sebanyak yang belum disarutangi. Jadi misalkan 14 hari ya 14 hari kali 7 on. Ada yang mengatakan 6,7 on. Ya, jadi kebanyakan orang kan lah wis kelibatan. Ini bahaya, nggih. Jadi termasuk bapak-bapak barang nggih nyun sewu bukan sing prei, bukan ya. Pas tahun wingi kok pas aki prei ya gue bukan ya. Niku mumpung esi tanggal pinten niki Sa'ban? Tanggal esi nom monggo disarutangi. Nggih, disarutangi riyin esuk pinten setuan apa nggih mumpung libur nggih apa ahad mumpung dalem disarutangi riyin nggih. Niku bagi wong sing duwe utang. Mok nanti tekan Ramadan esuk esi diutang loro, maka apa? Wajib dikodok dan juga wajib membayar fidyah. Nomor 2 apa yang perlu kita ketahui dari rukunnya puasa? Menjauhi segala yang membatalkan puasa. Tarku muftirin min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi. Menjauhi yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selain daripada makan ya, makan itu kenal segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, ada yang perlu kita jauhi yaitu yang meleburkan pahala. Bahaya nih yang meleburkan pahala. Jadi kalau dari pagi sudah puasa sampai sore tapi ternyata tidak dapat pahala. Kenapa kok tidak dapat pahala? Karena ada memang yang perlu kita jauhi selain makan. Apa itu? An-nadru bisahwat, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat. Yang bojone dewek nutu bojone dewek. Apa meneh aku bojone dewek? Bahaya nih. Sedangkan istrinya sendiri saja ya. Niki ada Nabi pernah ditanya itu, ya Rasul, bagaimana kalau saya di pagi bulan Ramadan kok mencium istri saya? Nabi mengatakan batal. Dalam hadis yang lain Nabi ditanya lagi, ya Rasul, kalau saya di pagi hari di bulan Ramadan mencium istri saya bagaimana? Tidak batal. Iki kepriwe kan Nabi ketone ora konsisten. Nah ternyata ini yang kemudian kenapa kalau kita baca hadis tentu paham asbabun wurudnya. Tahu ternyata saat Nabi ditanya, ya Rasul, apakah ketika saya mencium istri saya batal? Nabi mengatakan batal. Kebetulan yang bertanya itu orang yang masih muda, biasanya harus menciumkan dan lain-lain sih. Jadi makanya beliau menyampaikan batal. Dan satu lagi saya menyampaikan bahwa Rasul ditanya batal apa tidak mencium istri di pagi hari, Nabi mengatakan tidak batal karena kebetulan yang tanya adalah orang yang sudah tua. Jadi insya Allah wes ora tayang apa-apa lah.
Alah wis ora tayeng. Wis ora nyetrum blas. Pokoke ora nyetrum ya. Tapi anggar kayak sing nom-nom ya insyaallah anggar wis mencium ki kok lain-lain sih. Ya. Jadi Nabi ini menunjukkan betapa Rasul adalah orang yang sangat bijaksana sekali sesuai dengan komposisi orang yang bertanya sana. Jadi apa yang membatalkan pahalanya? Satu, melihat dengan syahwat. Hati-hati ini disiapakan. Ya nak perlu ya. Pokoknya nang jero kantor, bae orang metu-metu ya. Bahkan metu menangi liane sih apa nang kantor malah nang ngeden barang ya. Batirnya malah berarti betah banget ya. Nang masjid bae ya ora bener mana pekerjaan sing kudu rampungaken. Tapi yang paling penting adalah menjauhi memandang itu kalau dengan syahwat. Yang kedua adalah saksi palsu ya. Bersaksi bohong atau tukang lombo. Lagi bahaya puasa-puasa tapi gosip ya, yaitu namimah, adu-adu, ghibah ya, pokoknya yang gosip itu ya, adu domba kemudian menggosip. Nih hati-hati, biasanya bapak-bapak ibu-ibu apa ya? Aduh baik. Nih hati-hati, itu yang membatalkan pahalanya puasa. Tengok-tengok, diinget-inget, dieling-eling. Maka sebagai benteng pertahanan kita agar ibadah kita sampai di akhir Ramadan sukses, sehingga mendapatkan predikat diantaranya adalah muttaqin. Allahumma amin. Sampai ke tingkat muttaqin ini ya tadi beribadah itu butuh ilmu. Betul ke? Oh, nggih. Jadi kalau panjenengan ini yang perlu kita ketahui agar bagaimana ibadah kalau panjenengan wis ana batasan-batasannya. Ini boleh, ini tak boleh ya. Kemudian kita juga perlu tahu apa yang membatalkan puasa kita. Yang membatalkan puasa kita adalah haid. Puasa akan batal kalau menstruasi. Ini senajan puasa, pokoknya nanggar menstruasi, pokoknya batal. Batal langsung. Pokoknya madang bayar. Jadi terus akan dosa. Karena wajib batal, wajib membatal adalah salah satunya orang yang menstruasi. Yang kedua nifas, orang yang keluar nifas. Apa sih nifas? Halo, baca bersama saya. Nifas nama bu? Bapaknya ngerti bu? Jadi bapaknya itu ngerti ya. Kadang-kadang orang tak iya perbuatannya darah yang keluar setelah melahirkan. Sering dengan familiar tapi kadang-kadang bukan darah yang keluar setelah melahirkan. Yang ketiga yang membatalkan puasa wal wiladah, melahirkan. Pokoknya ibunya yang puasa melahirkan walaupun berupa darah menggumpal atau mudghah, walaupun berupa daging yang menggumpal belum ada bentuknya apa disebut lahdoh, walaupun berupa anak yang belum sempurna tetap puasanya batal. Tetapi ketika hanya mengeluarkan keputihan, nah ini hal yang memang kudunya detail banget. Bapaknya juga kudu ngerti, masalah ibunya juga hal-hal itu penting. Pengurusan menstruasi ini ada kitabnya segini bahas menstruasi. Tapi kebanyakan orang lanang ngono kowe iki sing
Padahal kewajiban seorang suami kepada istri mengajarkan kewajiban tentang kewajiban. Di antara hal yang wajib adalah mengetahui tentang hukum-hukum darah dalam menstruasi. Berat ya aslinya. Satu, puasa akan batal jikalau haid. Dua, nifas. Tiga, nifas melahirkan. Yang keempat, hilang akal, gemblung. Yang keenam, umurlah wajah deweknya. Niku ayan, ihma, kemasukan jin, kemasukan nyiborong, kemasukan wewe gombol, kemasukan setan. Wah, pokok sedina-dina nganti trawe esikumat berarti batal. Kalau mari dan mau makin kau sembuh, maka wajib untuk mengqadha. Ini sudah banyak yang saya sampaikan ya, dari apa yang saya sampaikan. Yang saya meniki bahwa ada yang mau ditanyakan khusus terkait dengan puasa dalam konteks ilmu fikih. Bok enten nek mboten ya alhamdulillah, berarti insyaallah siap banget puasa Ramadan 1445 Hijriah. Monggo kalau ada, kalau tidak ya saya cukupkan sekarang. Terkait dengan puasa dan lain-lain nanti bisa dia. Kalau kita ya alhamdulillah ya. Karena kesempatan seperti ini kan tidak akan besok lagi datang lagi, tidak. Jumat ngarep juga tidak kan ya. Kesempatan ngomong ketemu kali kula nih, misalnya ngundang kula jadi orang di mas wangel banget itu kula ngatus tanggal kosong beneran kan kula kula sami gue berarti jenengan langsung juga berarti nih gue tidak ada ya Bu, Bapak Ibu jelas ya. Ya, maka teman-teman apa yang saya sampaikan saya simpulkan bahwa dalam beribadah butuh 4 hal, butuh ilmu, butuh sabar, butuh niat, butuh ikhlas. Yang kedua terkait dengan Ramadan, sebelum kita datang Ramadan tahu syarat wajibnya, yaitu apa? Islam berakal mukallaf, kemudian tahu waktu yang dapat untuk berpuasa. Selain itu waktu apa yang tidak boleh puasa? Ada hari tasyrik 3 hari, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang perlu kita ketahui juga ada yang membatalkan pahalanya, di antaranya adalah namimah wal ghibah wa nadrubu syahwat, melihat dengan syahwat, menggunjing, mengadu domba, bersaksi palsu. Kemudian yang perlu kita ketahui yang membatalkan puasa apa? Yaitu wal haid, wal nifas, wal wiladah, wal ihma, wal junun ya. Yang keenam ini satu terakhir, wasyukrin, yaitu mendem, mabok ya, mendem, mabok sing angger mabok mergangiman sih jelas nih mabok itu tapi ada mabok yang memang tidak ya, contohnya itu semoga juga dileboni indangnya metu ya, itu nanti kalau 1 hari full itu akan membatalkan puasa. Maka ini yang saya sampaikan insyaallah, dan semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk ibadah kita, agar di dalam nanti berpuasa kita semua sudah tahu ilmunya, tahu batasan-batasannya, sehingga harapannya puasa kita baik secara ibadah dalam konteks ilmu fikih, baik secara ilmu tasawuf, maka kita tahu apa yang tadi membatalkan pahalanya. Ada orang yang puasanya baik secara fikih tapi ternyata gagal di dalam perjalanannya karena ada hal yang membatalkan pahala puasa. Itu saja, masih banyak sebenarnya terkait dengan puasa, tapi karena waktu yang mungkin tidak mengizinkan atau waktunya mengizinkan, tetapi
mbok sing mirengaken pun anu nggih cekap lah nggih. Moga-moga apa yang saya sampaikan saestu dari awal sampai akhir ada manfaatnya, Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Maka seperti doa yang sering kita sanjungkan saat bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk sampai di bulan Ramadan agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Itu yang saya sampaikan yang pokok terkait dengan puasa. Ibadah yang lain yang sunnah ada tadarus, ada berbagi itu takjil, ada mungkin mau panjenengan berbanyak sedekah. Insya Allah kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada panjenengan yang mau berbagi sedekah. Kesempatan lagi ngomong ini, baik di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kami ada program buka bersama 1 bulan full dengan santri dan yatim duafa. Iya, itu informasi kebaikan. Bila mana ada niat, insya Allah datang saja ke Sita Negara, tanya saja saya, insya Allah saya siapkan waktu sebanyak-banyaknya. Demikian, mohon maaf bila mana saya dalam atur ngelantur ngawur betul teratur. Saya sering mengapunten ingkang seakan nggihipun. Wallahu a'lam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.